Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, dimanapun kalian berada. Pada PJJ pertemuan kali ini, Bu Kesi akan menyampaikan materi tentang KD getaran dan gelombang. Getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari yang akan Bu Kesi sampaikan dalam video ini. Silakan anak-anakku dipahami. Jika nanti ada kesulitan dalam konsep-konsepnya, bisa bertanya di dalam grup. Ya. Anak-anakku semuanya, untuk kelas 8, ya, untuk materi kelas 8 semester 2 ini, nanti banyak sekali konsep-konsep fisika yang harus kalian pelajari, ya, yang harus kalian banyak berlatih, ya. Yang bab pertama kemarin adalah tekanan, nanti bab yang kedua nanti adalah getaran, gelombang, dan bunyi, ya. Getaran, ya, akan Bu Kesi terangkan dulu. Nah, getaran itu apa? Getaran itu adalah gerak bolak-balik atau periodik pada lintasan yang sama. Ya. Gerak bolak-balik di sekitar titik keseimbangan. Gerak bolak-balik melalui titik seimbang yang disebut dengan getaran. Nah, perhatikan. Nah, ini getaran itu gerak bolak-balik, itu artinya seperti ini ya. Benda berada bandul ini, contoh bandul ini diayunkan dari titik A, terus dilepaskan, dia akan bergerak dari A ke B ke C, kembali lagi ke A, secara periodik seperti ini yang disebut dengan getaran. Ya. Gerak bolak-balik atau periodik melalui titik seimbang. Mana Bu titik seimbangnya? Titik seimbangnya adalah ini, titik seimbangnya. Ya. Oke, titik seimbangnya. Yang disebut amplitudo itu mana Bu Kesi? Ini, A ke B atau B ke C. Ini yang disebut dengan amplitudo. Simpangan terjauh dari titik seimbang. Next. Nah, ini adalah ayunan dari titik A, titik B ini adalah titik seimbangnya, A ke B atau B ke C, ini yang disebut dengan amplitudo. Nah, ya, amplitudo atau simpangan. Next. Nah, nih, pada gambar bandul di atas, jika pergerakan dari A ke B, itu namanya seperempat getaran. A ke B ke C namanya setengah getaran. Jadi setiap satu langkah begini nilainya seperempat. Kalau dua langkah berarti seperempat, seperempat, setengah. Kalau tiga langkah seperempat, seperempat, seperempat berarti 3/4. Yang dikatakan satu getaran penuh itu adalah dari A ke B ke C ke B ke A lagi. Kalau dimulai dari C, B, A, B, C. Kalau dimulai dari B, bisa B, C, B, A, B, atau B, A, B, C, B. Seperti itu. Itu yang disebut dengan satu kali getaran. Oke, anakku, ini adalah periode dan frekuensi. Periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk satu kali getaran. Tapi kalau frekuensi adalah jumlah getaran yang dihasilkan setiap satuan waktu. Maka di sini, ya, dari sini akan Bu Kesi tuliskan. Ya, ini bahwa periode, bedanya apa Bu antara T besar dengan T kecil? Kalau T besar itu periode, satuannya sekon. Kalau T kecil adalah waktu, banyaknya waktu yang diperlukan dalam getaran itu. Dari sini bisa ditanyakan kalau mencari besarnya T kecil, ya, T kecil itu sama dengan T besar dikali N.
Nah, N itu adalah banyaknya getaran. Kalau mencari banyaknya getaran, N-nya N sama dengan T kecil dibagi T besar. T besarnya adalah periode, seperti itu. Ya. Dari sini, kalau ditanyakan banyaknya frekuensi, yaitu apa? Jumlah getaran dibagi dengan waktu. Itu yang disebut dengan jumlah getaran setiap waktunya. Oke, next. Untuk ini, kalau ditanyakan N-nya, N, maka F-nya frekuensi dikali dengan waktu T kecil. Kalau ditanyakan T kecil, maka sama dengan N dibagi frekuensi. Nah, seperti itu anakku ya, periode dengan frekuensi. Next. Oh iya. Oke. Gelombang ya. Gelombang itu apa? Nah, gelombang itu adalah gelombang itu bisa dinyatakan atau didefinisikan usikan yang merambat atau getaran yang merambat. Contohnya gelombang permukaan air laut, gelombang tali, seperti itu. Next. Nah, apakah medium ikut merambat bersama gelombang? Ya. Apakah medium itu ya, ikut merambat bersama gelombang? Ya. Ketika ya, kalian atau kita mengamati sebuah gelombang air laut, apakah mediumnya siapa? Air laut ikut merambat bersama gelombang. Nah, walaupun air laut tampak seakan-akan bergerak maju ke pantai, namun sesungguhnya tidak terjadi demikian. Jadi apa? Selama gelombang bergerak ke pantai, air laut bergerak naik turun, tetapi ya, tidak bergerak maju bersama gelombang. Ya. Ini yang harus digarisbawahi. Next. Sekarang, berdasarkan energinya, gelombang dibedakan menjadi dua. Ya. Ada gelombang mekanis dan ada gelombang elektromagnetis. Gelombang mekanis, dia itu memerlukan medium dalam merambatnya, menggunakan medium atau perantara. Tapi kalau gelombang elektromagnetik tidak memerlukan perantara. Ya. Yang gelombang mekanis tadi apa? Contohnya ada gelombang tali, gelombang permukaan air laut, gelombang bunyi, seperti itu. Untuk gelombang elektromagnetik itu ada gelombang cahaya. Next. Nah, ini perbedaan gelombang transversal sama gelombang longitudinal. Ya. Kalau gelombang transversal itu gelombang arah rambat sama arah getarnya itu tegak lurus ya. Nah, aku yang perlu diingat ya, arah getar sama arah rambatnya adalah tegak lurus. Tapi kalau pada gelombang longitudinal, arah getar sama arah rambatnya adalah sejajar. Ini ciri khasnya kalau di gelombang transversal itu ada puncak dan lembah, tapi kalau di gelombang longitudinal ada rapatan dan ada renggangan. Nah, contohnya permukaan air laut ya, itu untuk transversalnya. Tapi kalau pada longitudinalnya adalah selinki yang digetarkan maju mundur ya. Selinki yang digetarkan maju mundur. Pada renggangan, rapatan, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, sekarang Bu Gesi akan menerangkan tentang gelombang transversal ya. Jelas, Bu Gesi akan menerangkan ya. Perhatikan. Nah, titik A kecil ke
A besar atau A kecil ke A absen, ini yang disebut dengan amplitudo. Nah, amplitudo. Ya, simpangan terjauh dari titik setimbang. Nah, yang B, F, ini yang disebut dengan puncak. D, H, itu lembah. Ya. Terus A, C, E, G, I, itu yang disebut dengan simpul. Ya, simpul. Yang disebut dengan satu, ya, ini seperti dengan bigetaran. Kalau A kecil ke B kecil ini namanya seperempat gelombang. Satu langkah seperempat. Berarti kalau dua langkah, 1, 2, berarti setengah. Kalau tiga langkah, 1, 2, 3, berarti 3/4. Kalau satu gelombang penuh, itu 4 kali. 1, 2, 3, 4. Berarti satu puncak, satu lembah. Kalau dimulai dari B, berarti satu gelombangnya B sampai F. Kalau dimulai dari C, maka satu gelombangnya B sampai G. Sekarang, kalau A sampai G, berapa gelombang? Hitung. 1 tambah setengah, berarti 1/2. A sampai I, berarti dihitung. 1, 2. Nah, nih. Nah, sekarang kalau sampai sini, Bu. Sini, Bu. Nah, ini berarti 1, 2, 2/4. Seperti itu. Ya. Next. Nah, oh ya, ini yang disebut dengan lambda itu panjang satu gelombang. Ya. B ke F. A ke E itu satu gelombang. D ke H. E ke H absen. Itu namanya satu gelombang. Panjang satu gelombang. Next, untuk gelombang longitudinal itu yang disebut dengan satu gelombang itu satu renggangan, satu rapatan. Ya. Satu renggangan, satu rapatan. Yaitu disebut dengan satu panjang gelombang. Satu lambda. Ini bacanya lambda ya, lambda. Next. Nih. Ini sayang soalnya nih, Bu Gesi bacakan ya. Gelombang pada permukaan air merambat dengan panjang gelombang 2 meter. Itu berarti lambda. Lambdanya 2 meter. Dengan menempuh satu gelombang T. Satu gelombang berarti T besar. Periode 0,5 sekon. Berapakah cepat rambat gelombangnya? Berarti mencari itu V-nya. Kecepatan V-nya lambda per T. Nah, yaitu 2 dibagi 0,5 jadi 4. Berapakah besarnya frekuensinya? Nah, frekuensinya yaitu apa? Seperperiode. Ya. Tadi Bu Gesi belum nih ya. Bu Gesi dapatkan dulu asal angka ini. V sama dengan bahwa ya, cepat rambat gelombang V itu sama dengan lambda dibagi dengan periode atau V sama dengan lambda dikali dengan frekuensi. Nah, dari sini kalau mencari lambda apa, Bu? Berarti kalau mencari lambda, maka P dikali periode. Kalau mencari periode, T-nya. T sama dengan lambda dibagi kecepatan. Seperti itu. Ya. Kalau rumus ini rumus ini. Nah, ini rumus kecepatan yang hubungannya dengan frekuensi ini. Nah, ini
Nah, kalau di sini kalau mencari lambdanya apa, Bu? Lambda sama dengan V per frekuensi. Ini Bu Gesin tulisnya pakai mouse jadi gak rapi. Kalau mencari frekuensi, gampang. Frekuensi sama dengan V dibagi lambda. Nah, seperti itu. Ya. Next. Sekarang ya, ini sebuah gelombang dengan panjang. Sebuah gelombang panjangnya sekian, cepat lambatnya sekian, maka frekuensinya ini frekuensi sama dengan cepat lambat dibagi dengan lambda. Tinggal dibagi aja. 150 dibagi 0,75. Nah, sama dengan tinggal ini tinggal dibagi aja. Ini karena ini di atas dikalikan 100, bawahnya jadi 75. Berarti jawabannya nanti 100 Hz. 100. Oh iya sayang, satuannya untuk frekuensi itu Hz, kecepatan tuh meter per sekon, panjang gelombang meter, dan periode sekon. Oke, ini adalah soal untuk latihan kalian di rumah. Sebuah benda bergetar dengan frekuensinya V. Ini frekuensinya, ini V-nya, berapakah panjang gelombangnya, gampang. Tinggal masukkan ke rumusnya. Next. Nah, ini soal yang kedua. Ya. Tinggal dihitung lagi seperti itu. Nah, itu sayang.